suaranya ya? Terbalik. Salah lagi. Apanya? Mic-nya. Aisyah. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah hari ini kakak bisa ada di tengah teman-teman semua nih. Kakak ada di mana ya? Oh, di panggung. Di panggung mana ini? Pesantren Ramadan, Masya Allah. Nah, itu yang ditunggu-tunggu. Coba disebut di mana Kak Siti? Jabalnya. Mana teman-teman semua? Udah kenal belum dengan kakak yang ada di depan? Beneran belum? Tadi udah disebut sama MC-nya. Siapa namanya? Kak Siti, tapi nyebutnya begitu ya. Bibirnya harus panjang 5 cm. Panjang, bukan mancung. Oke, bibirnya panjang 5 cm. Giginya dilihatin. Ada yang ngompong nggak? Nggak. Oke, ditambah lagi matanya digenitin. Ting, 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 ting. Jadi kalau ditanya siapa nama kakak yang di depan, jawabnya gini. Kak Siti. Bisa nggak? Bisa. Kita coba ya. Siapa nama kakak yang di depan? Siapa nama kakak yang di depan? Kak Siti mau cerita untuk teman semua. Kak Siti cantik apa jelek? Mau diceritain nggak? Mau didongengin nggak? Santriwan santriwati apa kabar? Santriwan santriwati apa kabar? Santriwan santriwati mau dengar cerita. Kak Siti cantik apa jelek? Kita baru ketemu hari ini ya nak ya? Bener ya? Baru ketemu sama kakak kan? Kok dendamnya gitu amat ya? Julid. Oke, kakak mau cerita buat teman-teman semua. Tapi sebelum cerita kakak mau lihat dulu nih. Konsentrasinya, konsentrasi. Tepuk anak saleh. Stop. Oke, kalau kakak mau cerita, tadi kan dikasih tahu ya, selesai cerita mau ada kuis. Siapa yang mau dapat hadiah? Siapa yang mau dapat hadiah? Hadiahnya mau 1 apa 2? 2. Kalau gitu sekarang coba semua tangannya ke atas, digoyang-goyang, pegang kepala, hap, hidung, mata, telinga, perut, kepala, mata, hidung, mulut, telinga,
perut. Pakai musik ya. Konsentrasi ya. Oke deh. Boleh sambil tepuk tangan, badannya digoyang. Kita semangat dulu ya. Siap-siap konsentrasi. Bermain, bermain. Ayo kita bermain. Senangkan, senangkan, senangkan hati nuku. Tangan di kepala, mata, hidung, mulut, telinga, perut, kepala, mata, hidung, mulut, telinga, perut, kepala, mata, hidung, mulut, telinga, perut. Siapa yang perutnya pindah ke atas? Teman-teman, kita diberi anggota tubuh dengan sempurna oleh Allah. Apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Siapa yang hari ini sudah bersyukur? Kalau bersyukur kita mengucapkan apa? Baju baru, sepatu baru, topi baru, ibu baru. Nauzubillah. Oke, pisang goreng, makan ayam goreng, makan kentang goreng, makan sendal goreng. Oke deh, kalau gitu udah mulai konsentrasi ya teman-teman semua. Kita harus semangat menjalani Ramadan tahun ini, karena Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang keberapa untuk teman-teman? Umurnya udah berapa umurnya? Ada yang 7, ada yang 8, berarti sudah bisa full sampai maghrib ya. Udah nggak belajar lagi sampai jam 12 siang ya. Betul? Oke, sebelum bercerita kakak mau kenalin teman kakak yang satu ini. Teman kakak yang satu ini laki-laki. Rambutnya pirang. Tingginya segini. Kenapa ada yang salah? Enggak, benar. Dia itu laki-laki, rambutnya pirang, tingginya segini. Namanya Dodo. Siapa namanya? Mau ketemu nggak? Kita panggil sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kalau manggil yang nggak kompak dia nggak mau nyaut. Coba 1, 2, 3. Iya ke. Dok, kamu udah pegang mic belum? Sudah ke, keluarin aku dong ke. Kamu di mana? Ada yang lihat nggak? Dok, iya ke situ. Kamu di mana? Aku udah di dalam. Terus di mana katanya? Ini. Kok tahu? Kamu yang masukin ya? Coba kita lihat ya. Ini. Coba tanya dulu. Dok, iya ke. Dodo ada di dalam tas ini benar? Iya ke, keluarin aku dong ke. Keluarin nggak? Berani? Nggak takut? Nggak sawan? Beneran keluarin? Nggak takut ya? Emang kita boleh takutnya sama siapa sih?
Alhamdulillah. Ternyata teman-teman sudah paham. Siapa tadi namanya? Kita panggil sama-sama ya. Siap? 1, 2, 3. Sekali lagi. Yang lebih keras. Kenapa dong? Celeng aku ke, lu kok celeng? Baru keluar udah celeng. Iya, ke Renil ke iya, karena hari ini kita ada di pesantren Ramadan. Keren. Jadi anak soleh ya, anak soleh dan soleh. Iya, amin, insya Allah. Dok, kasih salam dulu buat teman-teman semua. Selen ke iya. Oke, bisa ya? Siap? 1, 2, 3. Ayo salam. Selennya ke iya, yuk 1, 2, 3. Bukan begitu. Kalau bertemu dengan sesama muslim, kita mengucapkan salamnya gimana teman-teman? Waalaikumsalam. Bukan maksud Kak Siti, Dodo yang kasih salam untuk teman-teman, nanti teman-teman yang jawab. Gitu ke iya. Bisa ya? Sip. Oke. 1, 2, 3. Dok, yang benar dong, bisa nggak? Bisa ke? Oke, kalau bisa, benar bisa ya. Siap. Oke, yuk 1, 2, 3. Bisa nggak sih sebenarnya? Ajarin ke? Oke, ajarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, oke, benar bisa ya. Siap. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng aku. Oh, seneng ya. Kenapa senengnya? Salamku dijawab ke. Oh iya, karena menjawab salam itu hukumnya apa teman-teman? Wajib. Alhamdulillah. Terus Dodo sekarang di sini mau ngapain nih? Aku mau nyanyi ke. Oh, Dodonya mau nyanyi. Nyanyi apa? Emang bisa? Bisa loh. Aku tuh seneng nyanyi lagu Ramadan Tiba. Ramadan Tiba, ada yang tahu? Kayak gimana lagunya? Oh gitu. Oke deh, Dodo yang nyanyi teman-teman dengerin ya. Iya. Teman-teman dengerin aku ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba, Ramadan tiba, Ramadan. Kok diketawain kok? Lagunya kenapa? Salah. Benar tuh. Benar apa salah? Salah, Dok. Dengerin dulu. Kemarin itu kan aku lagi ngerayain Isra Mi'raj. Terus tiba-tiba Ramadan. Kemarin Dodo sedang merayakan Isra Mi'raj, tiba-tiba Ramadan katanya. Oke deh kalau gitu. Kakak
datang ke sini disuruh bercerita untuk teman-teman nih. Aku aja ke yang cerita ke. Emang kamu bisa cerita? Bisa ke. Tapi hari ini tugasnya Kak Siti. Ya. Aku aja ke. Kak Siti orang yang diundang Kak Siti setia. Gak asik. Kamu tuh kalau ngelihat cewek cantik begitu deh, genit. Oke, udah ya, Kak Siti yang mau cerita. Dodo masuk lagi ke dalam tas. Aku aja yang cerita. Enggak, orang tugas Kak Siti kok. Dok, iya ke. Kalau Kak Siti bercerita sambil memegang Dodo, itu keren ke. Nggak bisa. Kalau sambil megangin kamu, kakak repot. Gitu ya ke. Iya, makanya masuk ke tas ya. Oke deh kalau gitu. Tapi sebelum masuk ke tas, sebelum Dodo tidur, dalam hitungan ketiga, Dodo baru boleh tidur. Gitu ke. Iya. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Kok nggak tidur sih, Dok? Dok? Iya ke. Kan kakak bilang dalam hitungan ketiga Dodo harus tidur. Kok ketawa sih? Dereng no tidur itu disuruh terhitung. Kalau no tidur itu baca doa ke. Oh gitu, benar. Teman-teman kalau mau tidur baca doa atau berhitung? Tapi Kak Siti kalau ngeliat film Mr. Bean itu dia berhitung loh. Benar nggak sih? Mr. Bean itu kan kalau mau tidur dia menghitung jumlah domba yang ada di gambar itu. Iya, oh beda. Baca doa ke. Oh baca doa. Doanya gimana kalau mau tidur? Bismika Allahumma. Dodo. Udah tidur. Dibacain doa dianya tidur. Oke, kakak simpen dulu ya. Wah. Oke. Oh iya, itu tangan. Oke, yuk kita lomba duduk paling rapi. Wah, sudah siap mendengar cerita? Sudah benar? Oke, coba konsentrasi. Tapi kakak mau tes dulu konsentrasinya nih. Kakak mau kasih tebak-tebakan. Siapa yang bisa jawab ya? 1, 2, 3. Pakai musik boleh? Oke, siap-siap ya. Tebak, hai tebak, huruf apakah aku? Aku adalah huruf hijaiyah. Ntar dulu, bentuknya seperti perahu. Dia memiliki titik 3 di tengah. Dia juga memiliki dayung. Tapi ketika perahu itu ingin dikendari oleh kakak, tiba-tiba dayungnya jatuh ke bawah. Huruf apa jadinya? Si, betul. Satu lagi boleh? Boleh? Coba ya, cek dulu. 1, 2, 3. Huruf apa nih? Tebak, hai tebak,
Huruf apakah aku? Aku adalah huruf hijaiyah. Bentukku seperti perahu, tapi aku hanya memiliki 2 titik di tengah. Dan di saat aku ingin mengendarai perahuku, tiba-tiba dayungnya jatuh lagi. Jadi dibacanya apa tadi? Terima kasih. Kakak mulai ceritanya ya. Oke. Pada suatu hari di sebuah desa ada seorang anak laki-laki bernama Hilal. Siapa namanya? Hilal ya, bukan Bilal. Ada yang namanya Hilal? Gak ada. Nah, Hilal ini adalah anak yang kurang beruntung, teman-teman. Kenapa kok Kak Siti bilang dia nggak beruntung? Hilal kakak bilang anak kurang beruntung karena dia tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Wah, dengan siapa Hilal tinggal? Hilal bersama kakak laki-lakinya. Namanya Dodo. Siapa namanya? Bukan Dodo yang itu. Suatu hari ketika pagi, Dodo dan Hilal terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba tidak lama Hilal dan Dodo mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau pagi azan apa itu? Azan subuh. Tuh kan ada suaranya. Itu tandanya Allah meminta aku untuk bersujud. Kakak aku masih tidur. Kakak Dodo bangun. Kakak Dodo bangun, ayo kita sholat subuh sama-sama. Aduh, kau sajalah sholat duluan. Nggak boleh begitu. Ayo bangun cepetan. Kakak ingat nggak kisahnya Nabi Adam sama Siti Hawa pada saat itu? Katanya kalau tidak mau bersujud kepada Allah, itu dia berarti lebih buruk dari jin. Huh? Benarkah? Iya, makanya ayo sholat bareng aku. Baiklah kalau begitu. Kemudian Dodo dan Hilal pergi ke kamar mandi untuk apa? Mandi, membersihkan badannya dan mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, Hilal dan Dodo melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Kenapa? Salah. Mana yang benar? Hilal pun melaksanakan sholat subuhnya 2 rakaat. Salah lagi. Gini. Oke deh.
setelah menggelar sajadahnya, memakai sarungnya, baju koko dan kopiah, dia pun melaksanakan sholat subuhnya 2 rakaat. Betul? Betul. Dan pada saat itu di rakaat terakhir tiba-tiba Hilal menangis. Baca doa dulu. Kalau habis sholat kita berdoa dulu kepada Allah. Setelah itu, kamu kenapa menangis? Kakak, aku rindu sama ibu. Hilal, kau tidak boleh seperti itu. Ayo berdoa dulu. Ayo. Kau masih ingat ada 7 waktu mustajab dalam berdoa? Ada 7 waktu mustajab dalam berdoa? Apa ya? Kalau nggak salah itu yang pertama adalah saat sahur. Betul. Yang kedua saat berpuasa. Betul. Yang ketiga saat kita minum air zam-zam. Betul. Terus yang keempat itu kalau nggak salah pada saat kita ada di Arafah. Iya. Yang kelima setiap hari Jumat. Betul. Kau pintar. Terus yang keenam itu kalau nggak salah pada saat turun hujan. Iya. Satu lagi. Yang ketujuh apa ya? Yang ketujuh itu saat sore setelah asar. Oh iya. Berarti pada saat kita berpuasa kita juga harus banyak berdoa. Dan itu adalah salah satu waktu mustajab agar Allah bisa mengabulkan doa kita, Kakak. Iya, betul. Kemudian Hilal berdoa. Doa untuk ayah dan ibu gimana? Robi kok nangis lagi? Kakak tahu, tapi kau tidak boleh menangis. Banyak-banyaklah berdoa untuk ayah dan ibu. Tapi aku mau dipeluk ayah sama ibu. Memang kenapa sih? Apa yang membuatmu rindu kepada mereka? Kakak tahu nggak? Kakak ingat pasti Ramadan tahun lalu ayah dan ibu masih bersama kita. Ayah selalu memakaikan aku sarung di saat aku ingin sholat, dan ibu juga selalu menyiapkan baju koko di saat kita ingin tarawih. Dan setelah kita buka bersama menyicipi hidangan masakan ibu, kita selalu digandeng sama ayah dan ibu untuk pergi ke masjid melaksanakan tarawih bersama. Kakak, aku rindu sama ibu. Aku mau dicium sama ibu, dipeluk sama ibu. Terus sudah, jangan diterusin. Hapus air matamu. Nanti kamu sakit. Kamu puasa kan? Iya, tapi kan kalau puasa tidak boleh nangis. Nanti kamu batal. Enggak batal. Kata Pak Ustadz kalau menangis itu batal. Tapi aku kangen sama ayah dan ibu. Hilal. Iya, Kakak. Kamu harus ingat, sebentar lagi
kita akan menyambut datangnya malam nuzulul Quran. Tapi apakah malam nuzulul Quran itu akan melepas kerinduan aku sama ayah sama ibu? Insya Allah. Tapi kau harus rajin membaca Al-Qurannya kalau ingin membahagiakan ayah dan ibu. Kakak tahu apa sih itu malam nuzulul Quran? Malam Lailatul Qadar itu adalah satu malam penting yang terjadi pada bulan Ramadan. Oh, berarti adanya hanya di bulan Ramadan saja? Betul. Dan yang di dalam Al-Quran digambarkan sebagai malam terbaik dari 1000 bulan. Wah, Masya Allah. Dan diperingati sebagai malam turunnya Al-Quran. Oh begitu. Tapi aku juga sering membaca Al-Quran. Tapi aku tetap rindu sama ayah. Aku juga tetap rindu sama ibu. Ibu. Sudah, nanti kamu batal puasanya. Enggak, orang masih pagi. Justru masih pagi. Ya sudah, sini duduk sama kakak yuk di luar. Dilipat sajadahnya, sarungnya, baju kokonya digantung di belakang pintu. Dia ganti dengan kaos yang lain, kemudian duduk di depan teras rumah. Ada apa kakak? Ada tamu. Kakak, kenapa kakak mengajak aku duduk di teras rumah? Hilal adikku yang paling tampan. Iya, kakak Dodo yang paling gendut. Kakak mau memberitahu kepadamu. Aku nggak mau tahu, aku punya tempe. Kakak serius, kamu mau tahu nggak cara membahagiakan ayah dan bunda di surga? Wah, benarkah ada caranya? Betul. Nih, kakak kasih tahu. Teman-teman tahu nggak? Ada 3 hal agar kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita di surga. Ayo, sini. Apaan? Coba kasih tahu aku. Yang pertama adalah kau harus menuntut ilmu yang bermanfaat. Wah, dengan aku menuntut ilmu yang bermanfaat, maka aku bisa membahagiakan kedua orang tuaku di surga. Betul. Berarti aku harus rajin ke sekolah dong. Iya, betul. Terus yang kedua apa kakak? Yang kedua adalah kau harus rajin bersedekah. Bersedekah? Orang buat jajan aja kita nggak punya uang. Kau belum tahu ya Hilal, kalau bersedekah itu tidak hanya bisa dilakukan dengan uang. Terus pakai apa? Dengan cara kita membantu teman-teman yang sedang dalam kesulitan, itu pun sudah bersedekah namanya. Dahulu ada cerita tentang sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah seorang dermawan yang sangat kaya raya. Terus apakah Abdurrahman bin Auf itu rajin bersedekah? Iya, betul. Pada saat itu Abdurrahman bin Auf pernah mendengarkan ceramah dari Rasulullah, dan sepulang dari mendengarkan ceramah dari Rasulullah, Abdurrahman bin Auf merasa gundah. Loh, kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah mengatakan bahwa waktu hisab orang kaya dan orang miskin itu lebih lama, dan Rasulullah masuk di golongan orang-orang yang miskin. Berarti? Iya,
Dan mulai sejak saat itu Abdurrahman bin Auf pun selalu berdoa setelah sholat agar dia diberikan kemiskinan. Orang-orang mah kepengen kaya, dia malah kepengen miskin. Ya, karena Abdurrahman bin Auf tahu kalau orang kaya itu waktu hisabnya lebih lama dibandingkan orang miskin. Oh, begitu. Iya, makanya walaupun kita orang yang tidak punya, kita mesti bersyukur dan banyak-banyak beribadah, sedekah dengan apa yang kita bisa. Tadi yang pertama aku harus rajin menuntut ilmu, yang kedua aku harus rajin bersedekah. Ya, aku mau bersedekah. Terus yang ketiga apa, Kakak? Ini apa, Kakak? Yang ketiga adalah kau harus rajin membaca Al-Quran. Terus kalau aku sudah rajin membaca Al-Quran? Karena dengan kau rajin membaca Al-Quran dan kau bisa menjadi seorang tahfiz Quran, maka Allah telah berjanji akan membuatkan satu buah istana di surga. Benarkah, Kakak? Iya. Berarti kalau aku bisa hatam Quran dan menjadi seorang tahfiz, menghafal Al-Quran, Allah akan buatkan aku istana di surga. Insya Allah. Terus aku boleh ajak ayah? Boleh. Ajak ibu? Boleh. Ajak kakek? Boleh. Berarti boleh ajak nenek juga? Boleh. Wah, aku ingin menjadi seorang tahfiz Quran. Aku ingin mendapatkan istana dari Allah. Kakak batuk. Adikku yang paling ganteng. Iya, kakakku yang paling gendut. Apakah kamu tidak mau mengajak kakakmu yang gendut ini masuk ke dalam istanamu di surga? Oh iya, lupa. Maaf ya. Iya, nanti aku pasti akan mengajak kakak. Apalagi kalau kakak bisa memberikan istana juga untuk ayah dan bunda di surga. Berarti kita punya dua istananya. Insya Allah. Maka kita berlomba-lomba yuk membaca Al-Quran supaya kita bisa menjadi seorang tahfiz. Ayo, sekarang. Ya. Tapi tunggu, masih ada bonusnya lagi. Hah? Udah dapat istana dari Allah masih ada bonusnya? Iya. Ada yang tahu? Mau tahu? Bonusnya adalah kau akan mendapatkan dua mahkota, satu untuk ayahmu dan satu untuk ibumu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kakak, mewek lagi. Aku semakin rindu sama ayah dan bunda. Hah? Kan udah dikasih tahu sama kakak gimana caranya. Iya, tapi aku pengen buru-buru bikin istana. Istanamu itu hanya bisa dibangun setelah kau menjadi seorang tahfiz Quran. Oh gitu. Berarti kalau aku sekarang menghadap Allah, aku belum dapat istana. Udah hatam belum? Belum. Baru juz 17. Sebentar lagi ya, Dek. Selalu berdoa, minta kesempatan pada Allah agar kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan untuk kebaikan ayah dan bunda. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan malam Lailatul Qadar. Dan insya Allah aku akan hatam sebelum waktunya.
Siapa yang mau jadi ahli surga? Siapa yang mau masuk surga duluan? Kenapa kok ada begini? Nggak apa-apa, yang penting masuk surga duluan juga nggak apa-apa. Nanti kalau sudah di surga panggil Kak Siti ya. Kak Siti ayo ikut aku gitu ya. Oke? Ih, kamu begitu pelit. Oke, nah teman-teman, semoga kita nanti bisa menjadi anak-anak ahli surga. Dan insya Allah di Ramadan tahun ini akan membuat teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik. Yang tahun kemarin belum bisa hatam, insya Allah tahun ini Qurannya dihatamkan. Itu tadi cerita dari Kak Siti. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Segala kesalahan itu atas hilafnya kakak, dan segala kebaikan datangnya dari Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat di bulan Ramadan. Salam ceria.